siang hari, tapi aura-aura kemistisan di dalam makam ini sangat kental, terasa banget. Soalnya di bawah naungan pohon yang ukuran raksasa ini. Siapa sangka di dalam rimbunan bunga-bunga ini itu juga ada makamnya, teman-teman. Makam-makam ini itu adalah sosok orang yang pemberani, yang istilahnya bahasa Jawa itu jago, itu jagoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di desa Plosok Kidul ya, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Di penelusuran vlog kali ini ya teman-teman, saya akan berkunjung di sebuah makam yang menurut cerita ini itu makam dari sosok pendekar sakti era kerajaan. Di salah satu tempat yang berlokasi di Desa Plosok Klaten, Kabupaten Kediri ini terdapat sebuah area pemakaman kuno yang mungkin jarang ada orang yang tahu. Karena letak lokasinya berada di tengah-tengah area ladang tebu dan juga jauh dari pemukiman warga. Makam ini dinamakan dengan makam Jago, di mana di sini adalah area makam para pendekar sakti zaman dahulu. Konon menurut cerita terdapat 7 makam orang sakti yang salah satunya berasal dari kerajaan Kediri. Lalu ada juga salah satu makam orang sakti yang merupakan sesepuh desa setempat yang bernama Mbah Kasih. Saat saya berada di makam Jago ini, aura mistis sangat kental sekali karena di makam ini dinaungi pohon raksasa yang ukurannya sangat besar sekali dan dimungkinkan juga sudah berusia ratusan tahun. Dan tak heran juga pernah ada warga yang dijumpai oleh sosok makhluk astral dan pocong di lokasi makam tersebut waktu malam hari. Jadi sekilas kalau kita lihat dari sini ya, seperti makam kuno yang bentuknya ini teman-teman, ada yang batu nisan terbuat dari batu nisan kuno ya, dan saya menjumpai salah satu makam yang ukurannya cukup besar dan batu nisannya ini sekilas mirip seperti pentungan yang dibawa oleh Arca Dwarapala itu. Nah, seperti tongkatnya ini. Jadi ukuran makamnya ini ya pada seperti pada umumnya lah. Ini batu nisannya terbuat dari seperti batu lingga atau apa ya. Jadi saya menjumpai 1, 2, 3, ada banyak lah, ada yang 3 bercungkup. Jadi dinamakan makam Jago. Konon menurut cerita makam-makam ini itu adalah sosok orang yang pemberani, yang istilahnya bahasa Jawa itu jago, itu jagoan, bukan jago ayam ya, tapi jago ini jagoan. Jadi orang-orang yang pemberani, yang mempunyai jiwa yang tekad yang tinggi ya, sehingga bisa memerangi para musuh-musuhnya ini. Wafat dimakamkan di sini. Jadi letak lokasi makam ini itu jauh dari pemukiman warga, sangat-sangat jauh teman-teman. Jadi saya sarankan kalau tidak mempunyai yang lebih besar, sebaiknya itu bawa temannya, jangan sendirian kalau di tempat ini. Ini saya kan tepat siang hari, tapi aura-aura kemistisan di dalam makam ini itu sangat kental, terasa banget ya. Soalnya di bawah naungan pohon yang ukuran raksasa ini teman-teman, ada 3 pohon yang ukurannya sangat besar raksasa yang berada di area makam ini. Dan coba kita akan berkeliling ya teman-teman, untuk melihat satu persatu makam-makam ini. Jadi makam ini itu tidak diberi nama, jadi saya tidak bisa menyebutkan
ini tuh makam siapa dan makam apa. Soalnya kan makam ini tuh dinamakan dengan makam jago, makam dari sosok jagoan. Yang sebelah sini dikasih cungkup teman-teman. Sini ada juga ya, kecil ya makamnya tapi tinggi, sangat tinggi sekali. Jadi makamnya ini juga bentuknya tidak beraturan ya, ada yang sisi sebelah sana, terus di sana, dan di sini ada makam yang batu nisannya ini batu nisan kuno teman-teman. Iya, di sana juga ada. Jadi menurut literasi yang saya baca, jadi di sini itu terdapat 7 makam, tapi saya saat eh, ke makam ini secara langsung ternyata itu lebih dari 7 teman-teman makam ini. Coba kita akan lihat sisi sebelah sini, ini dikasih cungkupnya. Jadi makamnya itu terlihat sangat kuno sekali, dimungkinkan ya nggak tahu ini era kerajaan Kadiri atau sebelum era kerajaan Kadiri. Soalnya mohon maaf apabila kita juga eh, kurang literasi tentang sejarah makam-makam ini, atau warga setempat menamakan dengan makam jago. Nah, ini sini juga ada di balik pohon yang sangat besar ini. Jadi mungkin warga setempat itu masih mensakrakan makam-makam ini teman-teman. Soalnya di situ ada bekas dupa dan sesajen. Nah, coba kita bergeser di sebelah sini teman-teman. Di sini juga ada makam bertuliskan Bukasih atau apa, meninggal pada tahun 1887. Jadi dimungkinkan ini tuh salah satu makam baru teman-teman. Nah di sana juga ada teman-teman. Jadi ya Allah banyak sekali ya makam-makam yang dimakamkan di sini. Lebih dari 7 pokoknya. Ini saya tepat siang hari dengan nuansa yang cukup kental kemistisannya. Di bawah naungan pohon yang ukurannya besar-besar sekali nih teman-teman. Nah, seperti ini. Dan siapa sangka di dalam rimbunan bunga-bunga ini itu juga ada makamnya teman-teman. Nah ini ada juga yang batu nisannya sudah roboh ya. Soalnya ini kan mungkin ya tidak terawat ya, juga tidak ada juru kuncinya. Tapi ini ada sapu. Ya mungkin salah satu warga tuh menaruhnya di sini. Ini dikasih cungkup teman-teman. Jadi makam jago, saya kira itu tadi makam jago itu, jago adalah sosok ayam ya, ternyata bukan. Jago itu kalau bahasa Jawanya ya itu jagoan. Jadi mungkin ya dimungkinkan ini itu disingkat dengan jago, makan jago. Sosok-sosok yang pemberani, yang rela bertarung, menaruh nyawa, bertaruh nyawa. Jadi banyak sekali sosok-sosok yang dimakamkan di sini. Sayangnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu siapakah sosok-sosok jagoan atau pendekar yang dimakamkan di sini. Ini pandangan pohon yang ukurannya sangat besar-besar sekali.
Di sini juga ada makam yang ada 3 makam yang berjungkup dan banyaklah yang berkijing teman-teman. Jadi seperti ini ya, dengan aura yang sangat-sangat kental kemistisannya. Padahal ini saya siang hari tempat berada di sini teman-teman. Salah satu yang makam diberi cungkup ini. Jadi yang satu ini tuh makamnya ukurannya cukup besar sekali teman-teman ya. Mungkin ini tuh pemimpinnya atau gimana ya. Soalnya berbagai bentuk lah. Ada yang tanpa kijing ya, ada yang berkijing seperti ini. Jadi yang saya bikin heran teman-teman, di salah satu makam ini ada makam yang ukurannya sangat kecil sekali. Tapi kan ini berbanding terbalik ya sama kisah-kisah yang beredar itu, bahwa di sini adalah makam-makam para pendekar atau jagoan. Ataukah mungkin makam ini, salah satu makam di bawah ini ya saya ini itu baru. Jadi saya juga tidak bisa berspekulasi kalau di sini tuh semuanya itu makam-makam pendekar ya. Soalnya menurut cerita itu ada 7 ya teman-teman. Tapi saya saat berkunjung di makam ini itu lebih dari 7. Nah, salah satunya yang di sana tadi teman-teman ya, itu ada makam yang bernama siapa tadi saya lupa, itu dimakamkan pada tahun 1887. Jadi kan ya kalau dihitung-hitung ya masih baru lah. Soalnya kan di makam-makam ini itu makam kuno, makam sosok pendekar. Jadi mungkin era-era kerajaan ya. Mungkin era kerajaan sebelum Kediri atau Majapahit mungkin ya, atau Singasari, Tumapel. Saya tidak bisa menjelaskan. Jadi yang saya bikin heran di sini ada salah satu makam yang ukurannya kecil di sini. Jadi tidak hanya ini saja, di depan sana itu juga teman-teman. Nah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ini ada makam yang ukurannya juga kecil ya, tapi agak meninggi teman-teman. Di sana itu ada makam yang seperti batu nisannya ini kuno ya, sudah ada sejak zaman-zaman kerajaan. Soalnya nggak ada papan nama ataupun tulisan yang menjelaskan di sini tuh makam-makam dari siapa saja. Jadi letak lokasi makam ini itu berada di desa Plosok Kidul ya, Kecamatan Plosokaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Jadi yang mempunyai jiwa-jiwa yang bernyali besar ya, sering uji nyali atau apa ya, mungkin ini cocok pada malam hari ke sini. Tapi kalau saya pribadi ya tidak berani lah. Ini saya tepat siang hari aja masih merinding lah istilahnya. Tapi di sini saya hanya tidak mempunyai niat apa-apa ya. Saya ingin berziarah ya, untuk memperlihatkan ke teman-teman dan dulur-dulur warisan kuno bahwa di sini loh, di Kabupaten Kediri ada makam keramat ya, makam orang sakti, makam pendekar yang dinamakan dengan makam jago. Jadi banyak sekali ternyata makam-makam di sini dibuat secara gimana ya, soalnya ada yang
menghadap sana itu teman-teman. Jadi juga agak sedikit rumbuk sekali teman-teman ini. Coba saja kalau dirawat secara bersih, mungkin kelihatan makam ini tuh sangat bagus dan terawat sekali ya. Soalnya kan ini itu tidak ada yang merawat, jadi ya kelihatan seperti ini teman-teman. Ini salah satu makam ya yang berjungkup. Ada 3 makam yang dikasih jungkup di sini. Ini salah satunya. Ukurannya sangat besar-besar. Pohon-pohonnya sekitar sini teman-teman. Oh, ini saya juga agak sedikit merinding ya. Dengan nuansa angin sepoi-sepoinya menambah aura kemistisan dari makam ini teman-teman. Tapi saya tidak menjumpai tempat-tempat menaruh sesajen ya. Tapi di sana ada bekas dupa teman-teman. Dan ini juga batu nisannya kuno loh, yang berada di bawah saya ini teman-teman. Ini seperti ini ya.